Salve kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Hendrika Rueng dari SMA Negeri 7 Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 3 tahun 2025 di LPTK Santo Yakobus Merauke dengan NIM 25869050762. Pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Terima kasih. Salve. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita membuka kegiatan kita dengan doa. Satu orang angkat doa. Kita berdiri. Kepada Kakak Anjeli, saya persilakan. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sehingga materi apa sebentar kami bisa menangkap dan memahaminya dengan baik. Dengan pengantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kakak Anjeli. Persilakan. Saya akan mengecek kehadiran kalian. Angela Rosmawati, Hadir Bu. Alberto Saputra, Crescencia Chelsea Muva, Hadir Bu. Barcelius Darli, Hadir, Bu. Afrida Helena Eldan, Safronius Afres Sukani, Hadir Bu. Skolastika F. Brista, Hadir, Bu. Amelia A. Andare, Maria Serlia Nadim, Hadir Bu. Gradia Juliana Putri. Hari ini kita Ibu telah melakukan presensi untuk kalian. Sekarang minggu lalu kita sudah belajar tentang hati nurani. Supaya Ibu melanjutkan ke materi yang berikut, Ibu bertanya dulu sejauh mana pemahaman kalian tentang hati nurani. Apa itu hati nurani? Siapa yang tahu angkat tangan? Kesadaran moral batinnya atau suatu hati yang memandu seseorang untuk membedakan perbuatan benar dan salah, mendorong kebaikan dan mengecam kesalahan. Terima kasih, mari kita tepuk tangan. Apa fungsi dari hati nurani? Saya Angkat. yang pertama itu sebagai indes atau petunjuk, yang kedua itu sebagai indes atau hakim, dan yang ketiga itu sebagai findes atau perhitungan. Siapa lagi? Kakak Sila. Mendorong untuk melakukan hal yang baik dan mengelakkan hal yang salah. Mendorong untuk melakukan yang baik dan mengelakkan untuk yang jahat. Siapa lagi? Kakak Devi. Sebagai penyadar manusia akan harga diri. Sebagai penyadar manfaatnya. Manfaatnya itu yang pertama sebagai media komunikasi, yang kedua sebagai media pendidikan, dan yang ketiga sebagai media hiburan.
tentang penggunaan media massa. Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan video tadi. Yang pertama itu apa yang kalian bisa tangkap dari video itu? Saya, Bu. Nah, Kakak Enda. Dengan menggunakan media kita dapat mengakses informasi lebih mudah dan lebih cepat. Mantap, tepuk tangan. Yang berikut, apakah media yang Anda pakai selama ini betul-betul mendapati memiliki kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mempertimbangkan informasi atau situasi dengan cara objektif dan rasional? Bersikap kritis di sini bukan berarti menolak mentah-mentah tentang media, melainkan kita mencoba menyaring mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bersikap kritis juga mampu mempertimbangkan baik buruk suatu hal dan juga mampu membuat skala prioritas sebelum mengambil keputusan, sehingga kita dapat menempatkan media massa pada tempat yang mestinya bagi perkembangan diri. Memberikan LKPD kepada kalian. Saya akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kalian sebentar mengerjakan LKPD itu, membaca baik-baik kasus yang ada di dalamnya, lalu mengerjakannya dengan baik. Ambil kursi, di sini sudah ada kursi.
bab 2 ayat 23 sampai 28. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang Oke baik, jika tidak ada lagi pertanyaan dari kelompok lain, sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Genta. Alasan Yesus mengetik gandum pada hari Sabat yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, murid-murid lapar dan membutuhkan makanan untuk mempertahankan hidup, dan kebutuhan jasmani yang dasari harus dipenuhi. Yang kedua, tindakan memetik gandum bukanlah kerjaan yang berlebihan, melainkan tindakan untuk mengatasi kebutuhan mendesak. Bagaimana dengan saudari penanya, apakah sudah pas atau bisa diterima dengan jawaban kami? Sudah bagus. Sekian saja hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Mari kita tepuk tangan. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri saya persilakan. Mendalami ajaran Gereja Katolik. Kewajiban-kewajiban para pemakai media komunikasi sosial. Kewajiban-kewajiban khusus mengikat semua penerima, yakni para pembaca, pemirsa, dan pendengar yang atas pilihan pribadi dan bebas menampung informasi-informasi yang disiarkan oleh media itu. Sebab para penerima itu mematuhi hukum moral, hendaknya mereka jangan melalaikan kewajiban untuk pada waktunya mencari informasi tentang penilaian-penilaian yang mengenai semuanya itu diberikan oleh instansi-instansi yang berwenang dan untuk mengikutinya sebagai pedoman menurut suara hatikan dan mengikuti sepenuhnya menyebarkan hoaks. 5. Hindari akun provokatif. Hindari akun-akun yang bersifat provokatif agar terhindar dari hal-hal negatif dan dampak buruk media sosial, pengguna produktif dan bijak. 6. Manfaatkan secara produktif. Gunakan waktu online untuk hal-hal yang bermanfaat dan produktif, serta tidak menghabiskan waktu secara berlebihan. 7. Membangun solidaritas. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari teman Angeli. Dengan bunyi pertanyaan, apa saja contoh sikap kritis yang ditunjukkan dalam kewajiban menggunakan media sosial? 1. Jaga etika berkomunikasi. 2. Lindungi data pribadi. 3. Hormati hak cipta. 4. Saring informasi. 5. Hindari akun provokatif. 6. Manfaatkan secara produktif. 7. Bangun solidaritas dan toleransi. 8. Itulah hendak mereka berusaha memahami secara lebih mendalam apa yang mereka lihat, dengar dan baca. Hendaknya itu mereka percakapan dengan para pendidik dan para ahli. Dan dengan demikian mereka belajar memberi penilaian dan saksama, sedangkan para orang tua hendaknya mengadari sebagai
kewajiban mereka menjaga dengan sesungguh-sungguhnya supaya tayangan-tayangan, terbitan-terbitan, tercetak dan lain sebagainya yang bertentang dengan iman serta tata sila. Jangan sampai memasuk ambang pintu rumah tangga dan jangan sampai anak-anak menjumpainya di luar lingkungan keluarga. Pertanyaannya 1. Apa kewajiban kaum muda dalam menyikapi dan menggunakan berbagai kemajuan media sosial maupun media elektronik? Jawab. Kewajiban para pemakai media komunikasi sosial. Yang pertama, kewajiban etika dan komunikasi. Gunakan bahasa media sosial dan patuhi jadwal tersebut. Matikan notifikasi agar tidak terganggu dan kehilangan fokus saat bekerja atau belajar. 2. Bagaimana dengan orang tuamu? Apakah mereka mempunyai kewajiban dalam menyikapi dan menggunakan berbagai kemajuan media sosial maupun media elektronik? Kewajiban para orang tua hendaknya menyadari sebagai kewajiban mereka menjaga dengan sesungguhnya supaya tayangan-tayangan, terbitan-terbitan, tercetak dan lain sebagainya yang bertentangan dengan iman serta tata sosial. Jangan sampai memasuki ambang pintu rumah tangga dan jangan sampai anak-anak menjumpainya di luar lingkungan keluarga. Oke, sampai sini mungkin ada yang teman-teman yang mau Dampak positif dan dampak negatif dalam menggunakan media sosial. Oke, teman Anjali, silakan. Apa cara yang dilakukan untuk menghindari hoaks atau berita palsu? Dapat dipakai untuk membangun sikap peduli antara satu dengan yang lain. Untuk dampak negatifnya, adanya tindakan kejahatan seperti penipuan, pembunuhan, dan penculikan. Yang kedua, membuat seseorang susah bersosialisasi dengan dunia sekitarnya. Bagaimana teman Chelsea? Apakah sudah buat jawaban? Pertanyaan yang kedua, apa cara yang dilakukan untuk menghindari atau untuk menghindari berita palsu? Kami pada hari ini, sekian dan terima kasih. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan baik. Mari kita tepuk tangan. Kita berdiri dulu dan memberikan es drinking sekali lagi untuk semangat. Karena presentasi kalian tadi
Media massa adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi pada masyarakat luas. Yang kedua, bersikap kritis berarti memiliki kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mempertimbangkan informasi atau situs dengan cara objektif dan rasional. Yang ketiga, bersikap kritis di sini bukan berarti menolak mentah-mentah tentang media, melainkan kita mencoba menyaringnya dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih dan kita percaya. Yang keempat, bersikap kritis mampu mempertimbangkan baik buruk suatu hal dan juga mampu membuat skala prioritas sebelum mengambil keputusan, sehingga kita dapat menempatkan media massa pada tempat yang mestinya bagi perkembangan diri kita. Baik, yang kedua yaitu jenis-jenis media massanya. Yang ketiga, menumbuhkan sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Yang keempat, membuat anak-anak remaja menjadi lalai dalam hal tugas dan tidak bisa mengatur waktu lebih efektif. Yang keempat, adanya penyebaran berita seperti berita hoax. Yang keempat, upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir pengaruh negatif dari media massa adalah dengan bersikap selektif dan bertanggung jawab terhadap kehadiran media massa dalam kehidupan sehari, seperti salah satu contoh yang dilakukan untuk menghindari terjadinya hoax adalah sebagai berikut. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Yang kedua, cermati alamat situs apakah sudah terverifikasi oleh Dewan persatu atau belum. Yang ketiga, bersihkanlah fakta langsung dari sumbernya atau carilah sumber lain yang menampilkan berita yang sama. Yang keempat, cek keaslian foto dan ikut serta dalam forum diskusi anti hoax. Yang kelima, hubungan antara kitab suci Markus bab 2 ayat 23 sampai 28 dengan materi bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa adalah Yesus dalam teks tersebut mengajarkan untuk mengutamakan keselamatan dan kebutuhan manusia di atas peraturan kaku, mirip dengan kebutuhan untuk bersikap kritis terhadap informasi media massa atau membedakan kebenaran dan menghindari pengaruh negatif demi kebaikan manusia. Teks ini menekankan prinsip prioritas, hati nurani, dan nilai-nilai kemanusiaan di atas kepatuhan buta yang merupakan kita. Terima kasih kepada Kak Anjeli dengan Kak Tania. Mari kita tepuk tangan. Di sini tadi saya menambahkan kita itu bersikap kritis terhadap media yang kita pakai. Kita mesti menyaring mana media yang paling baik, mana media yang buruk. Mesti kita harus saling baik-baik. Sehingga kita sebagai orang muda menggunakan media massa itu secara baik dan benar. Sehingga kita tidak menyalahgunakan sedikit-sedikit persoalan langsung di sosial media. Sedikit-sedikit masalah langsung ke media sosial. Kita mesti berpikir kritis mana yang harus kita masuk ke dalam media sosial, mana yang menjadi privasi kita. Atas kebijakan dan bertanggung jawab terhadap media ini. Lima menit. Doa ini sebentar dijadikan sebagai doa penutup kita. Sekarang kalian menulis refleksi
Yang pertama itu bagaimana sekali perasaannya. Perasaannya apakah senang, apakah sedih atau bagaimana perasaan kalian saat mengikuti materi pembelajaran pada pagi hari ini tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Karena dalam kegiatan kita, mulai dari awal kegiatan kita sampai selesai, kalian itu sangat aktif dan antusias dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita tepuk tangan. Kita pada pagi hari ini dengan doa. Ayo, ini. Marilah kita mengambil sikap untuk berdoa dalam nama Bapa Ya Allah Bapa dalam surga, puji syukur atas pembesok dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.